Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah selalu dan selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah pada malam hari ini kita bersyukur alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita teruskan dengan kajian pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan terakhir satu minggu yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang kaifiyatu tadhirun najasah, tentang tata cara atau bagaimana membersihkan atau mensucikan najis, dengan maksud membersihkan, mensucikan sesuatu yang terkena najis. Kemarin panjang lebar telah kita sampaikan, dan pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pada bab yang baru, babul ashir, bab yang ke-10, fil haidi wan nifasi, tentang haid dan nifas. Bab yang ke-10 ini bab yang menjelaskan tentang haid dan nifas, dan tentunya ini salah satu bab yang cukup rumit. Bab yang menjelaskan tentang haid ini salah satu bab yang penjelasannya cukup rumit. Kenapa? Karena berbeda antara satu orang dengan orang lain terkait awal mulai berapa tahun seseorang itu mengawali masa haid, dan itu berbeda-beda. Yang kedua, juga perbedaan terkadang pada warna darah antara satu orang dengan orang lain, antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Kadang-kadang ada perbedaan dalam masalah warna darah. Ini kadang juga menjadikan pembahasan semakin rumit. Atau yang ketiga, karena lamanya waktu seseorang mengalami haid, ada yang 1 minggu, ada yang bahkan kurang dari 1 minggu, ada yang lebih dari 1 minggu. Ada seseorang yang setiap bulannya tidak mesti mengalami haid. Ada seseorang yang 1 bulan mengalami berkali-kali haid dan seterusnya. Maka pembahasan ini pembahasan yang cukup rumit dalam persoalan thaharah, dan bab haid dan nifas ini kalau dalam kitab ini
terakhir ketika menjelaskan tentang masalah taharah, dan setelah bab haid ini selesai masuk pada bab yang menjelaskan tentang masalah sholat. Wa fihi masail, pada bab yang ke-10 ini ada beberapa masalah. Kemudian Bapak sekalian rahimakumullah, al-haidu lughatan, haid secara bahasa maknanya adalah as-sailan. As-sailan itu maknanya mengalir. Jadi haid itu secara bahasa maknanya adalah mengalir, ya, mili dalam bahasa Jawanya. Wa syar'an, adapun secara syar'i, haid itu adalah damun tabi'atun wajibilatun. Haid itu adalah darah tabi'ah, darah yang keluar secara tabiat, atau bahasa kitanya itu tabiat wanita itu adalah mengeluarkan haid. Haid itu darah yang menjadi tanda tabiatnya seorang wanita. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika ada seorang wanita yang dia tidak mengalami haid, maka tabiat kewanitaannya dipertanyakan. Ada yang mengatakan demikian, ya. Sekalipun ada wanita jenis tertentu yang barangkali dalam 1 tahun bisa haidnya hanya 2 kali, ada. Bahkan ada yang jarang mengalami haid. Tetapi secara umum tabiat wanita itu adalah mengeluarkan haid. Berbeda dengan laki-laki yang tabiatnya tidak pernah haid. Wanita itu tabiatnya mengeluarkan haid. Maka dikatakan secara syar'i, haid itu adalah damun tabi'atun, darah tabiat, wajibilatun, dan darah kebiasaan, darah biasa, yakhruju min qa'ri rahimi, yang keluar dari dasar rahim, dari pangkal rahim, fi awqatin ma'lumatin, yang keluarnya pada waktu-waktu yang tertentu. Darah tabiat, darah biasa atau darah kebiasaan para wanita yang keluar, yang asalnya itu adalah min qa'rir rahimi, dari pangkal rahim. Jadi darah itu memang dari pangkal rahim, rahim yang terdalam, yang keluarnya pada waktu-waktu yang tertentu. Halusihatul mar'ah, ketika wanita itu dalam kondisi sehat. Ketika wanita itu dalam kondisi sehat, min ghairi sababin wiladatin, yang tidak disebabkan karena prosesi kelahiran, itu haid. Jadi darah haid atau darah menstruasi, ya, kalau orang Indonesia, orang Jawa sering mengatakan darah M, begitu, singkatan dari menstruasi, ya. Kenapa M ya, tidak H, ya? Kalau istilahnya kan darah haid, ya, ini darah menstruasi. Jadi darah menstruasi itu, darah haid itu adalah darah kebiasaan para wanita yang keluar, yang asalnya dari pangkal rahim, keluarnya pada waktu-waktu tertentu jika wanita itu dalam keadaan sehat tanpa sebab prosesi kelahiran. Itu darah haid. Wan nifasu, sedangkan darah nifas itu adalah damun yakhruju minal mar'ati indal wiladati. Darah nifas itu adalah darah yang keluar minal mar'ati, dari kaum wanita, indal wiladati,
Ini saya melihat ini termasuk definisi yang simpel dan cukup lugas, simpel dan jelas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar dari kaum wanita ketika prosesi kelahiran. Ketika prosesi kelahiran. Ini kenapa kalimatnya menggunakan indah, bukan mengikuti prosesi kelahiran. Karena kalau mengikuti prosesi kelahiran berarti darah itu, darah nifas itu hanya keluar setelah kelahiran. Padahal faktanya darah nifas itu biasanya atau tidak sedikit yang keluarnya itu adalah 1 hari atau 2 hari sebelum prosesi kelahiran dan disertai dengan rasa sakit seperti hendak melahirkan. Itu darah nifas. Jadi darah nifas itu termasuk darah yang keluar sebelum prosesi kelahiran. Sehari atau 2 hari darah itu keluar dan diikuti rasa sakit. Sakit yang dimaksud itu bukan sakit kepala, bukan sakit temulan, bukan ya. Sakit yang dimaksud itu sakit seperti dia hendak melahirkan. Berarti sekalipun darah itu keluar sebelum prosesi kelahiran, ya, maka itu termasuk darah haid. Ataupun darah yang keluar ketika prosesi kelahiran, sekalipun kelahirannya tidak berjalan secara alami, seperti yang sekarang dikenal dengan sesar. Kadang-kadang seseorang ya memilih sesar itu ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama karena memang kesulitan ketika menjalani prosesi kelahiran secara wajar, maka langkah yang diambil kemudian menggunakan ya kelahiran dengan bedah sesar, itu dengan dioperasi. Tetapi kadang ada seseorang itu yang dia memang memilih untuk menggunakan cara sesar itu karena tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tertentu. Seperti ketika di awal tahun 2022 itu ada beberapa orang yang hamil, kemudian dia memilih untuk dioperasi pada tanggal 12 bulan 2 tahun 2022. Ada yang memilih tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Nanti anaknya dikasih nama Lulu, misalnya begitu. Karena memang ini karena pilihan, ya. Ini kan tujuannya bukan karena apa? Bukan karena tidak bisa melahirkan secara alami, tetapi karena memang ingin sesuatu yang lain atau ingin tujuan-tujuan yang lain. Nah, ketika seseorang itu mengalami prosesi kelahiran dengan cara bedah sesar, maka biasanya wanita yang seperti itu tetap mengeluarkan darah. Sekalipun kadang proses cepatnya darah itu selesai, kadang berbeda dengan seorang wanita yang ketika melahirkan dengan kondisi yang wajar. Jadi ini kalimatnya indal wiladah, ketika prosesi kelahiran. Ketika itu bisa berarti ya darah itu keluar meskipun bayi itu belum keluar dan bersambung. Tetapi kalau misalnya kelahirannya di tanggal 15, darah itu keluar di tanggal 1, tapi kemudian berhenti. Nah, ini bukan darah haid, ya, bukan darah nifas. Darah nifas itu darah termasuk yang keluar sebelum kelahiran dengan catatan apa? Diikuti rasa sakit seperti hendak melahirkan, dan memang pada akhirnya ia pun kemudian melahirkan. Yang seperti ini termasuk darah nifas.
Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, selanjutnya al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, bidayatu waktul haidi wa nihayatuhu. Ya, yang pertama adalah bidayah, awal mula waktu haid, ya, awal waktu, ya, seseorang mengalami haid, dan akhir waktu, akhir masa seseorang mengalami haid. Artinya di sini, ya, biasanya seorang wanita itu mengalami haid di usia berapa, dan seseorang itu biasanya berhenti dari mengeluarkan darah haid itu di usia berapa. Nah, ini yang dimaksud dalam bab ini. Dikatakan la haidha qabla tamami tis'a sinina. Seseorang tidak dikatakan haid, atau seseorang belum akan mengalami haid qabla tamami tis'a sinin, sebelum seorang wanita itu telah genap usia 9 tahun. Ini secara umum, ya. Jadi dalam kitab ini, beliau pengarang kitab ini mengatakan seorang wanita itu belum akan mengalami masa haid sebelum usianya genap 9 tahun. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa seorang wanita meski usianya belum 9 tahun, tetapi kalau dia sudah mengeluarkan darah, sebagian ulama mengatakan dia belum dianggap sebagai darah haid. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Perkembangan manusia itu akan berbeda dari satu zaman ke zaman berikutnya, dan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan akan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Satu keluarga yang gizinya cukup, ini biasanya anaknya pada blongsor, ya. Blongsor itu longgur gitu. Kalau keluarga itu, kalau misalnya mohon maaf, ya, gizinya tercukupi, itu biasanya perkembangan anak itu cepat. Jadi longgur-longgur. Usia 10 tahun itu tingginya hampir sama dengan bapaknya, berat badannya hampir sama dengan berat orang tuanya, karena gizinya tercukupi. Sekalipun bisa faktor yang lain, tetapi kadang tidak sedikit satu keluarga yang keluarga itu perkembangan, ya, perkembangan tubuh anak itu agak lambat. Bahkan ada orang yang kalau di tempat saya mengatakan bocah kok kuntingan, bersama kuntingan. Kuntingan itu apa? Ya, cakok kunting itu orang gede-gede gitu ya. Kalau sekarang yang istilah sekarang apa? Stunting, yang sekarang baru digenjot dari dinas kesehatan untuk bagaimana menghilangkan atau memberantas stunting. Istilahnya stunting itu proses perkembangan anak yang mengalami masalah. Ya, stunting biasanya kunting itu yang paling gampang, stunting. Nah, kadang perkembangan itu ada yang longgar, ada yang tidak. Biasanya seseorang yang memang perkembangan anak itu blongsor atau longgar, biasanya relatif cepat mengalami masa haid dibanding yang rodo sematur kemudian sketsa namanya kunting ini kemudian kena kuping itu, tapi memang seperti itu, ya. Jadi kadang perkembangan anak itu yang lebih longgar, ya, blongsor itu proses untuk mendapati haidnya itu relatif lebih cepat dibanding yang agak kecil itu, ya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan tadi belum akan dikatakan haid
ketika usia seorang wanita belum genap 9 tahun. Li'annahu lam yathbut fil wujudi limra'atin haidun qabla dzalik. Kenapa? Ya, kenapa demikian? Karena waktu itu memang tidak ditemui. Waktu itu tidak ditemui adanya wanita yang sudah mengalami haid ketika usianya belum 9 tahun. Ya, jadi pada waktu itu ya, lebih-lebih di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqat ruwiya an Aisyah sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepadanya, annaha qalat, bahwa beliau pernah berkata, idza balaghatil jariyatu tis'a sinina fahiya imra'atun. Idza balaghatil jariyah, ketika jariyah itu sebutan untuk anak perempuan. Kalau anak perempuan itu dulu disebut dengan istilah jariyah. Seperti kalau orang Jawa kalau nyebut anak perempuan dengan sebutan apa? Nok, begitu. Kalau anak laki-laki sebutannya nan atau li. Ya, ini sebutan saja. Aisyah mengatakan idza balaghatil jariyatu, ketika seorang anak perempuan itu mencapai usia tis'a sinin, mencapai usia 9 tahun, fahiya imra'atun, maka dia sudah dikatakan wanita dewasa. Wis wedok tenan gitu. Ketika usia seorang anak perempuan itu mencapai 9 tahun, maka ia sudah dikatakan seorang wanita betulan. Kenapa? Waktu itu rata-rata seorang wanita belum akan mengalami haid ketika usianya belum mencapai 9 tahun. Tetapi ini juga difahami oleh para ulama dengan pemahaman apa? Berarti karena ketika itu rata-rata kaum wanita itu mengalami haid di usia 9 tahun, maka jika ada di suatu tempat, di suatu wilayah, di suatu zaman yang pada zaman itu, di wilayah itu ada seorang wanita yang usianya belum mencapai 9 tahun, tetapi dia sudah mengeluarkan darah, dan darah itu dilihat dari sifatnya dan waktunya memang darah haid, berarti ia telah mengalami haid. Itu yang dipakai mayoritas di kalangan para ulama. Artinya apa? Tidak berbatas tahun, tidak harus 9 tahun. Kemudian wala haidha ba'da khamsina sanatan fil ghalibi ala sahih, dan juga tidak akan mengalami haid ba'da khamsina sanatan, ketika usia seorang wanita itu sudah mencapai 50 tahun, fil ghalib, pada umumnya, ala sahih, atas dasar pendapat yang sahih. Jadi kalau wanita sudah mencapai 50 tahun, pada umumnya sudah tidak mengalami haid lagi, sudah tidak mengalami masa subur. Ini pada umumnya. Kalimat pada umumnya berarti ada yang tidak umum, kan begitu? Kan pada umumnya fil ghalib, pada umumnya 50 tahun. Ulama berbeda berapa? Ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 70 dan seterusnya, ada yang mengatakan 60. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian. Saya dulu pernah punya kawan saya ini menikah dengan seorang wanita, dan istri kawan saya itu ibunya di usia 65 tahun masih melahirkan putra yang ke-12 di usia 60, antara 65 sampai 66. Jadi usia sekitar 66-65.
itu masih melahirkan putra yang ke-12, putrane kakak di atas usia 40 tahun, yang sering orang mengatakan sudah usia-usia menopause. Ternyata beliaunya itu usia sekitar 65 tahun, ya, saya lupa antara 65 atau 66, itu masih melahirkan anak yang ke-12 dan putranya 12. Sihat, yo lemu, bukan berarti anak barat gede, soyo buri, soyo cilik paling dari kuning, enggak juga, ya. Di usia 65 tahun masih melahirkan anak. Artinya apa? Ini hanya batas syarat umum. Waktu ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat, diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia pernah berkata, idza balaghatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haidi. Kata Aisyah, idza balaghatil mar'atu, ketika seorang wanita mencapai usia 50 sanatan, 50 tahun. Ketika seorang wanita sudah mencapai usia 50 tahun, kata Aisyah, kharajat min haddil haidi, dia telah keluar dari batas-batas masa haid. Dengan kata lain, ketika usia seorang wanita itu 50 tahun, maka ia sudah berhenti dari haid. Ini perkataan Aisyah. Aisyah mengatakan seperti ini tidak asal-asalan. Tetapi apa? Tetapi beliau mengatakan ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang terjadi pada mayoritas kaum wanita pada waktu itu. Jadi pada waktu itu, ya, pada waktu itu mayoritas kaum wanita itu ketika usia sudah mencapai 50 tahun, rata-rata sudah berhenti haid. Ini rata-rata pada umumnya. Hanya saja sekali lagi, tetapi ketika barangkali ada seorang wanita usianya sudah di atas 50 tahun, tetapi dia masih mengeluarkan darah, dan sifat darah itu adalah seperti sifat-sifat darah haid, maka pendapat yang lebih kuat adalah ia tetap dihitung masih mengalami masa haid sekalipun usianya sudah di atas 50 tahun. Karena dikatakan Aisyah ini adalah rata-rata pada umumnya. Kalimat pada umumnya berarti ada wanita yang tidak sebagaimana umumnya, sehingga batas ini adalah batas yang dipakai oleh Aisyah kebanyakan wanita pada waktu itu. Kemudian al-mas'alatul tsaniyah, permasalahan yang kedua, aqallu maddatul haidi wa aktsaruha, batas, ya, atau lama waktu seorang wanita mengalami haid, batas minimal lamanya waktu wanita itu mendapati haidnya, dan batas maksimal lamanya. Artinya persoalan kedua ini adalah haid itu minimal berapa hari dan maksimalnya berapa hari. Dikatakan haid itu ketika minimalnya berapa hari dan maksimalnya berapa hari. Banyak ragam di antara para ulama yang mengatakan, ya, yang mengatakan masa wanita atau waktu lamanya wanita mendapati haid. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu. As-sahih, pendapat yang sahih, pendapat yang benar adalah annahu la haddun, bahwasannya tidak ada batas, tidak ada batasan li aqallihi wa li aktsarihi, tidak ada batasan minimal dan maksimal jumlah
hari-hari yang dialami oleh wanita ketika dia datang bulan. Jadi tidak ada haid itu minimal sekian hari, tidak ada. Haid itu maksimal sekian hari, tidak ada. Itu pendapat yang paling kuat. Haid kok sampai 10 hari, berarti yang 3 hari tidak dihitung. Tidak ada ketentuan seperti itu. Ini pendapat yang paling kuat. Wa innama yurajimu fihi ilal adati wal urfi. Tetapi lama dan tidaknya seorang wanita itu mengalami haid itu dikembalikan kepada ilal adah, dikembalikan kepada adat, wal urfi, dan kebiasaan. Artinya lama waktu seorang wanita mengalami haid itu batas minimalnya berapa, maksimalnya berapa, itu tidak ada ketentuan. Tidak ada yang mengatakan ya haid itu kurang dari 2 hari. Kalau 1 hari tidak dikatakan haid, tidak ada. Tidak ada ketentuan haid itu maksimal 12 hari. Kalau lebih dari 12 hari maka tidak dikatakan haid, tidak ada. Tidak ada batas minimal dan batas maksimal lamanya waktu seseorang mengalami masa haid. Tetapi waktu-waktu itu dikembalikan kepada adat dan kebiasaan wanita. Ada yang kebiasaannya 5 hari, ada yang kebiasaannya 6 hari, ada yang kebiasaannya 7 hari, ada yang kebiasaannya lebih dari itu, dan ada yang kurang dari itu. Maka dikembalikan kepada kebiasaan wanita itu dalam menjalani masa-masa haidnya. Kemudian al-mas'alatus tsalitsatu, ya, persoalan yang ketiga, ghalibul haidi, ya, ghalibul haidi, rata-rata waktu yang dialami oleh kaum wanita ketika mendapati atau ketika ia mendapati haidnya. Rata-rata waktu kaum wanita mengalami masa haid, rata-ratanya berapa hari? Kalimat ghalib ini pada umumnya, kalimat pada umumnya ini berarti memang sudah didasarkan pada yang paling banyak, ya, mayoritas yang paling banyak. Dikatakan di sini wa ghalibahu, kalau tadi dikatakan batas minimal dan batas maksimal lamanya wanita mengalami haid itu tidak ada. Jadi tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal, tetapi ada rata-rata ghalib, ada yang paling umum rata-rata wanita mengalami masa haid. Wa ghalibahu sittun aw sab'un, rata-rata kaum wanita itu mengalami masa haid, mendapati hari-hari haidnya rata-rata kebanyakan adalah sittun selama 6 hari, aw sab'un atau 7 hari. Itu rata-rata. Jadi rata-rata itu ada yang 6, ada yang 7. Tapi ada tadi yang haidnya hanya 2 hari, tapi ada yang haidnya sampai 9 hari. Tapi ada wanita yang hampir dalam 1 tahun itu jarang haid juga ada. Saya pernah menemui wanita itu, dan kebetulan wanita itu tanya ke saya, Ustaz, gimana ya saya mau matur kok betul sketso? Ya udah usah matur, saya bilang gitu. Tulan jangan matur kok. Wong nggih nek ora usah matur. Haning penting nek mboten matur berikut hayo matur walanten, ya. Kemudian beliau agak tersipu itu menjelaskan, saya itu begini Ustaz, saya itu kok hampir hari-hari, bulan-bulan yang saya jalani itu jarang saya mendapati haid. Artinya kadang-kadang 1 tahun itu haidnya paling hanya 2 atau 3 kali. Itu saja sebentar, hanya 3
atau hanya 4 hari, tidak pernah lebih dari itu. Saya simpulkan wanita ini dalam 1 tahun haidnya sangat sedikit. Ya, kemudian saya balik bertanya, nah yang kalian keluhkan apa? Ya nggak ada, ya berarti nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Tapi saya terus bagaimana? Ya tidak bagaimana. Saya sehat enggak ya? Periksa ke dokter. Terus sholat saya bagaimana? Ya justru sholat panjenengan banyak. Yang ditanyakan itu kalau panjenengan 1 tahun haid terus, itu yang perlu ditanyakan salat kula pripun, kan begitu. Kalau ini kan mesti tidak usah bertanya. Karena apa? Berarti mendapati masa-masa suci yang panjang. Ini artinya saya sampaikan memang ada tipe wanita tertentu yang demikian. Tetapi pada umumnya rata-rata wanita mengalami masa haid itu rata-rata adalah 6 atau 7 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsh, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsh, seorang wanita. Rasulullah kepada Hamnah ini pernah mengatakan, tahayyadi fi ilmillahi sittatu ayyamin aw sab'atun. Sittata ayyamin aw sab'atan. Kata Nabi begini, jadikanlah masa-masa haidmu dengan ilmu Allah selama 6 hari atau 7 hari. Itu sabda Nabi. Karena apa? Ya rata-rata Nabi mengatakan, jadikanlah masa haidmu, hitunglah masa haidmu itu berdasarkan ilmu Allah selama 6 hari atau 7 hari. Tsumma ghatasili, kalau sudah 6 hari atau 7 hari kamu mandilah. Wasolli, lalu kamu sholatlah arba'ata wa isrina yauman, selama 24 hari dalam setiap bulannya, au thalathata wa isrina yauman, atau 23 hari selama setiap bulannya. Nabi menggunakan hitungan rata-rata. Jadikan masa haidmu itu 6 hari atau 7 hari. Kalau sudah itu lalu kamu mandi, lalu kamu sholat, sehingga dalam 1 bulan kamu bisa mendapati masa suci untuk sholat selama 24 hari jika haidnya hanya 6 hari, atau 23 hari jika haidnya itu 7 hari. Kama yahidun nisa'u, sebagaimana kebanyakan wanita mengalami masa haid, yaitu 6 atau 7, wayadhur, dan sebagaimana wanita mengalami masa suci sebanyak, kalau tidak 23 hari ya 24 hari. Limiqati haidihinna wa tuhrihinna, sebagaimana itulah masa-masa haid mereka dan masa-masa suci mereka. Bagus sekalian, ini masalah yang ketiga. Artinya memang tidak ada batas minimal berapa hari, tidak ada batas maksimal berapa hari, tetapi rata-rata kaum wanita itu antara 6 atau 7 hari. Sebagaimana pemangkatan tadi, hitunglah masa haidmu itu kalau tidak 6 hari ya 7 hari. Lalu kamu mandi dan kamu nanti sholat dalam 1 bulan selama 23 hari atau 24 hari. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ada kaum wanita yang mengalami haid kurang dari 6 hari, tetapi ada juga barangkali yang dalam setiap bulannya mendapati haidnya lebih dari 7 hari. Maka kurang atau lebih selama darah yang keluar itu adalah tersifati dengan darah haid, maka tetap dihitung sebagai darah haid. Sehingga
seorang wanita harus betul-betul mengenal darah haidnya sendiri. Jadi seorang wanita itu harus betul-betul mengenal darah haidnya sendiri untuk membedakan apakah itu darah haid atau darah yang lain. Itu nanti akan ada pembahasan di pasal-pasal bab yang berikutnya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, inilah 3 pembahasan pendek-pendek seputar tentang makna haid, kemudian usia batas minimal wanita mengalami haid dan maksimalnya ini juga tidak ada ketentuan, ya, hanya rata-rata 9 sampai 50 tahun, tapi bisa jadi kurang dari 9, bisa jadi lebih dari 50 tahun. Dan yang ketiga adalah lamanya waktu wanita mengalami haid juga tidak ada batasnya, tetapi rata-rata adalah antara 6 sampai dengan 7 hari, tetapi bisa kurang dari itu dan bisa juga kadang lebih dari itu. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Yang selanjutnya adalah masalah rabi'atu, masalah yang keempat, ma yuharrimu bil haidi wan nifas. Perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami haid dan mengalami nifas, apa saja? Insya Allah ini bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kehilafan, kekurangan, semoga Allah memberi ampunan. Tidak ada pertanyaan ini? Ya, kita lanjutkan waktu yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.